Albert, satu jungler lagi, Little Crab juga udah bisa dia ambil. Sementara itu bisa lagi belok ke bagian bawah untuk mengambil satu. Untungnya masih selamat ya. Masih aman. Masih aman kalau kata Acil tadi di stage. Sudah level 3 menuju level 4 dari seorang Chow-nya, dari Skylar-nya. Tidak terkena stun, agak sedikit gagal tadi. Miss sedikit saja untuk nge-stun Diginya dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Ada Psycho, ada Albert di arah Oh, tengah. ini gameplay tarik ulurnya Ararkyoshi makin-makin nih. Dan ini gameplay yang sedikit berbeda juga, bahkan dari Bruno dan juga Rafaelanya. Berbeda dengan Argesena yang fokus ke arah jungle dan jungle-nya. Tapi di sini mereka tetap ke lane juga dan justru malah menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, sementara pertarungan antara Boy tapi di bagian bawah atas sana Skylar bisa nggak dia level mendapatkan kurang satu level. sedikit lagi? Itu kalau level 4 kelar tuh di crossbow of tangan. Langsung di crossbow tangan langsung terbang ke udara. Sementara itu kita lihat Federal Strike menembakkan langsung artileri ke bagian depan pin-pinnya. Walaupun terbakar dari Magic Warship yang udah langsung digunakan, hanya saja dia masih bisa selamat dan Turtle pun kali ini udah mulai dicolek-colek. Yes, langsung ada Monty Shocker juga, di heal lagi, ada Psycho juga di sana tapi tidak ada retribution cukup jauh. Turtle-nya sudah diamankan oleh seorang Yishun Shin dari seorang Suns-nya. Untuk turtle yang pertama, kali ini anak-anak dari Onyx Landak Esports tidak mau kehilangan objektifnya, tidak mau seperti game yang pertama. Yap, ini dia Rokursa, satu monster jungle lagi live stream di Nimo digebukin sekarang menjadi milik dari Bruno. Benar. Menuju ke arah orange buff juga dari Albertnya yang di game kedua kali ini menurutku agak sedikit jauh lebih lambat dibandingkan game pertama dari Temponya rotasinya. diturunin. Temponya lebih turun dan bahkan kita lihat, dipaksakan Divine Judgment ke arah seorang Finn-nya karena tidak ada flicker dan justru agak sedikit miss tadi untuk satu Federal Strike-nya ke arah Albertnya dan langsung di-secure. Untung saja masih bisa diamankan Diginya tadi. Oke, 3 menit 27 detik. Satu cross selesai udah berhasil menjadi milik Wan dan sekarang crossbow of tank udah langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara masih bisa selamat walaupun udah langsung beratap gokil. pergerakan dari Suns berhasil didapatkan ke arah Skylar. Gangguin turretnya. Berganti-gantian Benar. untuk ngargo turretnya. Walaupun ada dua orang yang sekarat dan tidak ada yang tumbang dari anak-anak Onyx Esports menuju ke arah bawah 4 melawan 1 dari seorang Boots-nya. Reverse time dikeluarkan. Tarik begitu saja tapi masih cukup tebal dan masih bisa untuk nge-heal dirinya. Time Journey terpaksa langsung dipop-up oleh Finn. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, agak sedikit gagal untuk ganking yang dilakukan oleh anak-anak raja di sini. Di arah bawahnya agak sedikit kesulitan untuk menghancurkan si Boots-nya ya, Halidnya. Ya dia pangu sih di sini. Pasir ungu. Ntar lihat ya pas ini Raging Sandstorm. Iya, Efek pasirnya skin ungu ya? ya. Efek skin yang Bagus lah. apa namanya? Yang warna ungunya itu loh. Iya, sama-sama memiliki regen SP yang gede antara Uranus dan juga Khalid. Hanya saja kalau Uranus bisa melakukan regen sambil jalan, sambil kabur. Tapi untuk Khalid, iya harus nge-dep jongkok dulu ya, lah ya. Vincent Guard-nya. Harus jongkok dulu. Yes, mencoba untuk Setup turtle mungkin. rotate dan juga rotasi, jadi rotat. Iya nih, coba tebak ada berapa burung di Land of Dawn sekarang? 1, 2, 3. Tapi kadang 3, kadang 2. Iya kan? Iya benar juga. Wings by Wings kan udah Tuh, cooldown itu tuh. jadi burung dan langsung di Federal Strike. Ada Keyboy juga, siapa yang akan ditarik? Belum ada dan ternyata langsung flicker dan lagi-lagi Diginya yang ditarik. Psycho-nya sekarat masih bisa nge-heal dan Skylar tidak mengenai untuk Jet Kundonya. Ceweknya masih ada Aegis, ada R7 flicker ke arah depan dan langsung diamankan dan bahkan ada Psycho-nya juga langsung flicker lagi dan lagi. Tapi itu baik banget pergerakan dari seorang Suns mengamankan 1 poin kill-nya dari Regiseso. I can show you the world dari seorang Boots-nya dan langsung double kill dari Albert dan ini adalah yang kedua turtle-nya untuk Ararkyoshi yang sangat amat terbuka, free banget. Wow, bahkan tadi Suns kita lihat daripada dia nggak mendapatkan apa-apa, walaupun sekarang Chow-nya juga udah berhasil didapatkan. Lebih baik tadi Suns bisa mendapatkan ke arah Rafaela. Mungkin efek dari killing spree-nya juga bisa berhasil. Tapi di bagian tengah, yap. Apa tuh? Wow. Stuck 10 dan Iya. langsung Tuh. Toing. wah Toing. gila sih. Itu damage-nya sakit banget ke turret, bro. Di retribution dan langsung diamankan lagi. Ini benar-benar bakal nge-push dengan cepat sih kalau Albert diawasin juga sama Psycho-nya. Ada Finn juga, ada Boots, ada Suns. 2 melawan 3, ada Kaja yang mulai datang. Burung kecil bertemu dengan burung besarnya. Ada Time Bomb juga, bintang-bintang kecilnya cukup menyakitkan untuk seorang Kaja yang memakai emblem support. Tapi tadi sayang ya, Skylar-nya agak sedikit keculik tadi ya.
Pas Iya. fight kelar yang di turtle. Iya, ketika mencoba untuk narik dari RRQ Hoshi, ternyata Skylar mungkin itu untuk membuying time juga kali ya. Bisa jadi. Biar tidak ada yang terganggu dari bagian turtle-nya, tapi Berserker Fury menjadi first item dari Albert seperti kita tahu. Dengan 80% dari attack speed yang sangat mengerikan dan stack 10-nya. Albert benar-benar memanfaatkan hal tersebut dan dia langsung menuju ke arah Endless Battle. Oke, mencari kritikal dari seorang Albert yang T-nya di 3. Menuju ke arah bottom lane, ada 4 hero dari RRQ Hoshi. Nah nih, Coba untuk mendapatkan turretnya, ada cewek juga, ada Keyboy, ada Drian juga. Time Journey langsung di pop up tapi agak sedikit telat. Skylar-nya yang langsung flicker ke arah belakang dan lihat tendangan Albert. Cukup menyakitkan dan satu orang justru yang harus tumbang, ceweknya. Ceweknya siapa sih ini? Beda Pak, ceweknya ketinggalan dan tadi mendapatkan efek dari begitu sakitnya bola yang ditendang oleh Bruno terkena ke punggungnya, terkena efek slow. Apa yang bisa dilakukan lagi? iya padahal lagi sudah digunakan dan bahkan ternyata tidak cukup untuk membendung damage tembus, daripada Pak. seorang Albert. Tembus begitu saja dan turret sudah hilang. Ini bakal jadi kerugian banget. Kenapa? Karena RRQ Hoshi mendapatkan perbandingan 2-1 dari segi turretnya. Mid lane bahkan sudah jebol. Jadi rotasi ke arah bawah makin lebih aktif lagi dan turtle-nya nggak bakal bisa diganggu kalau kayak gini. Gak bakal bisa diganggu. Masih ada retry juga dari seorang Albertnya. Buset. Turtle yang ketiga sudah diamankan. 2 untuk tim RRQ dan 1 untuk tim Onyx Esports. Mulai ke pressure dari lini tengahnya dan juga lini bawah dari Onyx Esports. Mountain Shocker hanya untuk membuka visionnya dan bahkan top lane turretnya juga diamankan oleh R7. Ya, ini Drian juga di bagian tengah siap untuk menjaga sebuah perimeter sementara R7-nya mengganggu ke arah Purple Wah. Buff. Udah ada 2 orang pin juga di dalam rumputan. San masih terfokus, masih berusaha untuk Di melawan retry. Purple Buff-nya tapi San pun dipukul mundur. Reverse Udah time. reverse time, udah time journey juga. Bola-bolanya sementara Keyboy. sakit Sakit banget itu What Keyboy-nya the terkena. heck? What? Tas dilakukan oleh Albert dan bahkan hanya membutuhkan ultimate-nya aja. Pantulan bola-bola lucu berapi dari seorang Albert berhasil mendapatkan Keyboy. Aduh. Gila, itu sakit banget cuy. Gila ini Madun ketemu Albert pakai Bruno kayak insecure, Pak. Kuatan betis lu, Bro. Ampun bro. Ampun, Bro. Ya, sakit banget damage-nya. Betisnya kan betis mekanik ya. Mekalex. Oke, 3 detik lagi untuk flicker dari combo freestyle Chow Skylar. Apakah akan dikeluarkan? Ada 5 pemain RRQ Hoshi. Mountain Shocker lagi-lagi sudah dibuka. Visionnya sudah mulai kelihatan. Sudah mulai membayang-bayangi dari rambutnya. Belum aja Raging Sandstorm-nya dan langsung mundur ke arah belakang. Hanya 2 hit dan bahkan walai. Itu benar-benar bermodalkan ultimate aja dan beberapa hit dari seorang Albert-nya. Mundur semua landak-landaknya. Bolanya nggak pecah karena duri-duri landak. Tetap mantul-mantul dan bahkan memberikan damage yang gede banget. Iya, nih gimana lagi? Apa nih segi dari itemnya bagaimana nih, Prof? Ya mungkin kalau misalkan dari segi item Albert kayaknya lebih menuju ke arah full damage sih. Ini mungkin saja ya. Dari item selanjutnya bisa jadi ke arah Blade of Despair. Dan dia lebih ready lagi buat team fight. Jadi bener-bener udah punya damage. Dia pakai Wave of the World aja udah cukup. Kayak tadi, dia lempar ultimate, bener-bener dipantulin berkali-kali ke teman-teman dari Onyx Esports. Dan untuk denial damage-nya belum ada nih. Tuh lihat damage-nya dan bahkan Tuh. terasa. Dan lihat di belakangnya R7 sudah Zoning. mulai maju ke arah depan dan langsung dimajuin lagi ke Xen Guard tapi ada Fire Strike. Time Journey di bawah Albert ya sekarang tapi masih bisa di-heal sama seorang Psycho-nya. Dari Males R7 yang banget. maju lagi dan langsung diamankan 1 point kill ya. Justru malah di arah bottom lane-nya Skylar yang gak berhasil menumbangkan seorang cewek dan justru malah ceweknya mendapatkan point kill. Ya seperti yang kita sudah duga-duga ya dari Benar. awal. Melihat Diki dan juga Rafaela, Kor dan Paplong ini malas banget loh buat ngajak tim fight-nya loh. Asli Ada mereka. Time Journey, Holy Healing. Wah ini tarik ulurnya udah mantep banget dari RRQ Hoshi. Mereka udah tinggal mainin timing aja. Dan Suns-nya di arah tengah tapi Albert yang 1 melawan 1 Wah, dan habis, bahkan Pak. Raging Sandstorm-nya enggak dikasih kesempatan dan lagi-lagi ada stiker Go Onyx di atas kepalanya Albert. Top lane turret-nya diamankan dari seorang ceweknya di bottom lane-nya dan bahkan di sini dari Albert-nya free banget untuk dapetin Lord yang pertama dan bahkan dari Onyx Esports juga agak sedikit kesulitan untuk masuk karena lihat ada 2 Wow. support di depan sana dari seorang Finn-nya dan juga seorang Psycho-nya. 2 petugas medis yang siap untuk memberikan bantuan ke arah Bruno-nya. Ini nggak pergi-pergi, Pak. Dia udah kayak bawa dokter keliling sendiri untuk Bruno-nya gitu. Yang satu untuk luka luar, yang satu luka dalam ya. Iya, cuy. Diki luka luar soalnya dapat Bener. absorb, luka dalamnya ada Rafaela. Sama kayak petugas medis yang di lapangan bola, apa yang cuma bawa semprotan tuh.
mana yang sakit, mana. Prit, berban mana yang sakit, berban. Udah begitu, itu yang dilakukan oleh mereka dari tadi. Bruno emang terjaga, bahkan dia nggak butuh kayak attack speed gitu loh dari Bruno. Cewek sih harus cepat mungkin bikin win of nature sih. Kalau nggak satu sepakan hilang sih. Satu sepakan sakratul lah nih. Iya, kayak replaynya aja tiba-tiba kayak melihat boots yang sekarat begitu aja tuh bukan tanpa alasan. Itu tadi tuh tendang-tendangin sama Albert dengan volley shotnya. Dan ini yang terjadi kalau misalkan nanti di team fight yang selanjutnya yang udah ready bakal terjadi hal yang sama. Yes. Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Dari Boots ya mencoba untuk membersihkan minion di arah bottom lane-nya bersama seorang R7 nih ya. Belum ada yang initiate untuk team fight. Masih Blood of 1 melawan Despair. 1 juga dari R7 ya. Blood of Despair sudah diamankan oleh Albert ya. Semakin sakit lagi bola-bola berapinya. Masih belum ada yang berani untuk start untuk team fight-nya. Masih sama-sama sabar tampaknya menunggu momen yang tepat. R7 yang masih mencari pasifnya. R7 sudah mulai masuk, sudah mulai ngedive. Ada Skylar juga, ada combo flicker yang belum digunakan dari Skylar-nya. Mencoba untuk mendapat turret dan langsung dibersihkan. Masih ada Fire Strike dan bahkan Finn-nya sekarang, tapi masih lagi-lagi ada petugas medik di sana. Teriak medik dan di-heal lagi. Healing for everyone oleh Rafael aja. Bahkan Finn di saat sakratul pun dia butuh medik. Dia masih punya Rafaela, masih bisa selamat sejauh ini enggak. Ini akankah dia pulang? Iya, dia akan pulang dulu dengan lapangan bola yang dia milikin. Sementara Albert fokus melakukan farmingan lagi. Sedikit walaupun dia udah level 15, tapi dari itemnya, ulala, ini dia satu item attack speed yang diambil. Apakah itu WON ataukah Scarlet Phantom? Windtalker bahkan mungkin possible dibuat di sini. Iya, Windtalker nggak bisa. Windtalker possible banget sih. Dia butuh attack speed tambahan lagi biar makin lebih mengerikan lagi. Ditambah kalau ngomongin masalah Wind of Nature, dia kayaknya kalaupun ditabrak sama Sans, dia percaya sama Finn dan juga Yep. Psycho-nya sih. Covernya tuh di samping tuh gila-gilaan soalnya. Ini dari segi cooldown, Windtalker atau Scarlet? Scarlet sih kalau belum. Scarlet. Udah, Scarlet bisa. Tabrakin aja udah kritikal Pilih di situ semua. Scarlet. Nanti sepatunya dijual Windtalker, nggak tahu ya. Bisa jadi. Bujet. Kalau kayak gitu bisa malah ini 3 bola. 3 Iya. bola volley shot. Nyari attack speed-nya di fullin juga. Kaya banget juga ini dari Scarlet Phantom Bruno-nya. terus dijual Windtalker oke, Windtalker terus jual sepatu bikin Scarlet juga oke. Jadi itemnya sama intinya. Agak-agak Dua-duanya ngeri-ngeri dipakai. sedep sih sebenarnya. Kalau dia nggak bikin immortal ya, tapi ya balik lagi. Percaya lagi. sama Digi sama Benar. Rafaelanya. Itu modal percaya temen. Modal percaya. Modal percaya temen. Emang yang paling mahal itu bukan item teman-teman, Iya, tapi kepercayaan. 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 Oke, Scarlet Kalau nggak Phantom. Aman. Udah ada Ah. Scarlet berarti attack speednya chance-nya bakal ditinggiin lagi. Dan kalau misalkan ini beneran sepatunya dijual bikin Windtalker sih ya, wah aku udah gak ngerti lagi sih Iya. damage yang ditimbulkan dari Albert ini benar-benar ini nggak tahu kenapa ya, ini tendangan penalti kayaknya Lung. Apa, Pak? Tendangan penalti, tendangan dari deket. Kalau ini gawang bolong, Pak. Oh, lihat. Jaringnya, Pak. R7 kayaknya mulai ngebait Ya. Sanse yang muncul langsung dilompatin. Sudah mulai ada informasi diberikan oleh R7, tapi tampaknya berasa, tim Pak. Onyx juga benar-benar nge-setup juga. Sama-sama siap untuk tim fight yang sekarang karena ceweknya agak sedikit di depan, diamankan kali ini orange buff-nya. Tidak mau diberikan kepada tim Onyx Esports. R7 masih santuy aja di depan, dia pede banget dengan badannya. Dan juga dengan durability yang dimilikinya, menunggu untuk 17 detik lagi. Bukan perayaan ulang tahun Indonesia, tapi 17 detik lagi Lord akan muncul di Land of Dawn. Yap, dan sekarang kurang dari 10 detik lagi Lord muncul, tapi di bagian bawah R7 sendirian aja. Tapi dia kayak udah nge-zoning out beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Dia membuat parameter baru lagi, tapi Purple Buff sekarang udah ada perubahan posisi lagi. Lordnya udah ke-enhance, siap untuk langsung diamankan. Tapi nggak ada sebuah inisiat untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff yang dimiliki oleh Onyx Nongol Esports. ketemu di heal mundur. Iya. Nongol ketemu di heal mundur. Yes, dan bahkan Asli. ini menurut gue poin penting dari Onyx itu dari seorang Keyboy sih yang udah ada flicker juga dan tinggal menunggu siapa yang sebenarnya harus benar-benar ditarik. Kalau dia bisa dapetin Albert dan Albertnya tumbang, itu bakal menjadi snowballing besar-besar. Tapi kita lihat sini Keyboy-nya sudah mulai maju dari first time juga agak sedikit telat. Didapatkan begitu saja walai Lordnya dan bahkan dari Keyboy-nya masih mencoba untuk balik ke arah belakang. Belum ada yang tumbang dan maju lagi selesai lari Albertnya juga tebal sekarang dan banget. bahkan Psycho-nya diincar. Oh my god, Sansia mendapatkan 1 poin kill dan bahkan 2 di sana. Onyx Esports tidak mau kalah begitu saja. Dan bahkan Unstoppable didapatkan dari seorang Albert ya. Oh, Sansia tidak ada Traceless. Ada R7
R7 juga dan langsung menarik mundur lagi. Tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. One-one-nya Pak, satu hit sisa hampir Satu satu bar yang dia milikin dari darahnya. Habis sudah orange buff-nya R7 langsung berhadapan langsung dengan Sans. Gila. Tapi Kiboy akankah defense judgment dikeluarin karena untuk sekarang dia belum memiliki defense judgment. Dan ini merugi banget sih, kayak menurut aku untuk tim fight selanjutnya. Kalau misalkan ceweknya ada 5 lawan 3, mereka bisa outplay untuk yang sekarang. Mereka bisa tabrak begitu saja. Tapi karena ceweknya terambil, terpick off di area jungle bawah, ini bakal jadi kerugian banget sih buat tim Onyx. 3 melawan 4. Mencoba untuk ditahan Lordnya agar tidak mengamuk ke arah gila. turretnya. Sudah mulai mengamuk, tetap bisa masuk dan tampaknya harus direlakan begitu saja untuk turret di bottom lane-nya. Dan mereka fokus lagi ke arah tengahnya. Bodoh amat lihat Riannya di-hit sama Lordnya. Yang penting dia Federal Ice Strike ke arah tengahnya, membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan lebih dari satu turret tampaknya di sini dari anak-anak Onyx Esports. Sudah mulai sekarat, dari terus ceweknya udah mulai maju lagi dan mencari weakness point, tapi tidak bisa tercapai. Masih bisa untuk cabut lagi-lagi. Ini heal yang diberikan oleh Rafaela sangat amat mengganggu dan bahkan reverse time dari Diginya. Benar-benar membuat anak Onyx tuh gregetan banget, mau maju susah banget Walai. Ya ampun tuh, coba lihat, kita lihat lagi di healing lagi, movement speednya nambah, darahnya nambah, nikmat banget. Sementara R7 PD di bagian depan, sini lo gue puterin dengan tarian piring semuanya. Mau kemana, weakness point gua masih banyak, lu gak bisa ngedapetin gua one-one. Mungkin itulah yang akan jadi R7 PD sekali Pak. Bener banget, walaupun R7 menjadi lini paling depan anak-anak RRQ Hoshi, tapi mereka benar-benar selalu cari cara agar weakness point-nya nggak pecah gitu aja. Keyboy-nya masih ada flicker, belum bisa untuk menarik siapapun. Reverse time lagi. Selalu membuat Keyboy-nya tuh balik lagi ke belakang, selalu lompat lagi ke belakang, nggak bisa asal flicker ke arah depan. Waduh, ini cewek lama-kelamaan juga agak Ini mentalnya udah mulai ini nggak sih diadu habis-habisan bro. Gimana caranya untuk lompat dapetin satu core-nya, tapi gimana caranya juga biar terlepas dari ikatan Digi. saat-saat kayak gini psikis seperti ataupun mental udah emang benar-benar diserang gimana. Sumpah. Apalagi dari Onyx ya gimana ya, mereka harus berpikir keras gimana contoh dapetin weakness point-nya. Entah cara mereka masuk, entah cara mereka untuk bisa menarik ke arah player yang dimiliki oleh RRQ. Tapi peperangan sepertinya akan mulai pecah di arah purple buff yang dimiliki oleh Onyx Sport. Mundur lagi, ngebait aja. Bermain dengan sangat amat disiplin dari kedua tim. Tidak mau ada kesalahan sekecil apapun, bahkan di kondisi sang raja lagi menang-menangnya. Dengan gold yang mereka miliki, dengan semua lane-nya, dan bahkan mapnya mereka kuasai, mereka tetap berhati-hati, nggak mau sampai ada kesalahan sedikit pun. Maju, mundur lagi, di-heal lagi, coba reverse time lagi, dijaga lagi, tidak mau asal pencet time journey-nya. Dan bahkan lihat maju ke arah depan, agak sedikit miss kali ini. Baru saja aku bilang tadi di sana, nggak mau dibangsakan lagi, balik lagi ke arah belakang, tidak ada flicker sekarang. Dari seorang Vine yang gagal menarik untuk reverse time ke arah seorang Khalid ya. Yap, di bagian atas juga udah free banget. Mereka udah menguasai dari seluruh lane ya ada di lane of down semuanya. Bahkan di bagian bawah R7 again sendirian aja. Gue nggak butuh apa bantuan dulu. Dia bisa ngezoning out banyak sekali player dari Onyx hanya dengan satu orang yang dimiliki oleh RRQ, yaitu R7. 7 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Lord yang sudah maksimal pastinya di menit 19.27. Dengan adanya Albert harusnya Lord bukan menjadi masalah yang besar. Tapi masalah yang besar adalah ketika anak-anak Onyx berani untuk engage. Udah mulai mengawasi di arah rumputan sana. Ada Finnya juga lebih milih untuk purple buff-nya dulu. Lihat Lord-nya. Sudah berapa bar? Sudah kehilangan 2 bar. Ada Mountain Shocker yang dibuka dan dirusuhin begitu saja. R7-nya sudah mulai memberikan informasi. R7-nya dan bahkan ada Time Journey juga. Ada Winter Trident. Ada Skylar yang gagal untuk mencuri. Ditarik mundur lagi. Tidak mau terburu-buru. Walai. Ini benar-benar peperangan yang sangat hati-hati dari kedua tim yang sedang ada di urutan di atas. Dan bahkan di sini reverse time lagi-lagi dari Boots-nya. Dari Serafin-nya. Mulai fokus ke arah Lord-nya. 3 bar tersisa. Apakah mereka tetap komit ke arah Lord ya Walai? Ini nggak cuma damage, pertarungan otak juga di sini kita lihat. Tapi untuk sekarang Skylar-nya masuk ke bagian belakang. Mereka langsung aja. Namun untuk sekarang crossbow tank-nya nembaki langsung ke arah Uranus. Tapi Uranus terlalu kuat untuk Onyx Esports. Sekarang ceweknya dan bahkan langsung ditumbangkan juga. Justru malah Skylar-nya yang membuat inisiasi untuk RRQ Hoshi. Yang diincar adalah Sansya. Yudun sini dihancur
dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan combo Wave Dragon-nya. Dan lihat, tidak ada lagi cewek dan Sansia ditarik begitu saja. Langsung di-commit. Ada resistance storm juga. Oh, nggak berhasil diselamatkan sama Diginya Walai. Gak berhasil Pak, walaupun udah ada time journey yang dikeluarkan, udah dideketin juga dengan adanya satu support system, tapi apalah daya, gak kuat Pak, ini gimana Pak? Bro, Gila, masalahnya dari damage deal emang Sans, Drian dan juga cewek megang tinggi banget, tapi mereka tidak akan bisa melakukan eksekusi karena damage yang tinggi itu lihat tuh, sakit bukan banget, kulit ya dan bahkan bootsnya yang kemakan. Immortality pecah, terkena stun dari Psycho-nya. Masih ada Vixen God mengisi darah tapi percuma karena gila, bola-bola apinya terlalu menyakitkan dari serang Albert-nya. Purple buff-nya sudah diamankan walaupun mereka tadi bertiga, bahkan 4 orang melawan 3 orang dari Onyx Esports. Mereka tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan permainan. Mereka benar-benar pengen komit ke arah Lord ya terlebih dahulu, pengen disiplin, tidak mau mengamankan ke arah base turret-nya langsung. Retribution, langsung diamankan oleh Skylar. Lagi-lagi, Damage-nya. Bigetron, program to win. Wow. bisa masuk nggak bisa keluar item yang dibikin oleh Bruno, Tuh dijual immortal sepatunya. ternyata. Dijual sepatunya dan Scarlet-nya juga Scarlet dijual. dijual. Ganti Windtalker. Jadi Windtalker buat nambah movement movement speed. dan dia Benar. bikin immortal Dan dia ternyata. respect, oke, Iya, akhirnya. respect dengan immortal, baik. Mungkin karena efek tadi ketika melihat cewek yang cukup Gara-gara Federal Strike nggak sih? Iya, Federal Strike juga salah satunya karena ngedeal damage yang cukup tinggi. Namun balik lagi sih, kalau misalkan ngomongin masalah Federal Strike, artinya Drian tidak boleh terpick off sama sekali. Memang dia belum tumbang, tapi kali ini jangan sampai nanti Driannya yang malah ke pick off. Wah, ini benar-benar mereka masih punya high ground defendernya dari Parsia-nya. Dan bahkan mereka punya 2 marksman. Ada Yusun Chin, dan ada Wan juga. Satu turret di atas sudah mulai diamankan. Minion wave-nya di arah tengah belum masuk, tapi Lord-nya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Agak sedikit kurang baik untuk memanage lane-nya dari arah RQ karena belum ada yang masuk di arah tengahnya. Justru Lord-nya yang sudah mengamuk ke arah tengah sudah mulai masuk di sini, tapi tampaknya lagi-lagi Federal Strike-nya sudah langsung membuyarkan sedikit saja. Sudah mulai masuk dan bahkan boost-nya.